Sobat Ngalter Encil, perkenalkan aku Ence Eraninda, mahasiswi Ilmu Komunikasi UAD yang bakal menemani kalian semua untuk ngebahas podcast kita tentang culture shock. Nah, aku pastiin kalian yang dengerin aku nggak akan nyesel dengan topik ini karena kita sudah ditemani oleh narasumber cantik kali ini. Oke, kita perkenalan dulu kali ya. Nama kakak siapa? Boleh mungkin dikasih tahu ke teman-teman semuanya? Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Melia Sulistianingrum. Kalian bisa panggil aku Kamelia atau Mel aja biar kita lebih akrab gitu kan ya. Aku juga mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Tuh. Oke teman-teman, kalau kalian penasaran sama kakak cantik kali ini atau topik yang bakal kita bahas selama beberapa menit ya, jadi kita bakal langsung aja untuk pertanyaan berikutnya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke Kak Mel, mungkin bisa diceritain apakah sebelum Kak Mel menginjakkan kaki di Jogja ini ada pernah kepikiran waktu SMA buat kuliah di Jogja? Sebenarnya untuk kuliah di Jogja sendiri aku tuh udah kepikiran dari SMP ya. Karena lihat mungkin saudara atau sepupuku tuh banyak yang kuliah di Jogja. Jadi mikirnya kayak wow gitu, keren banget kalau bisa kuliah di Jogja. Oh, jadi dari SMP udah dipertimbangkan ya Iya. Kak ya? Emang mau di Jogja banget? Iya. Gak mau di tempat lain? Jujur semuanya di Jogja aja. Semuanya di Jogja aja ya. Tapi kalau misalnya nggak ada saudara di sini masih tetap mau nggak? Kayaknya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi kalau dilihat kan Jogja juga kota pelajar gitu ya. Banyak hal menarik yang bisa dieksplor di Jogja. Kayaknya aku bakal tetap milih di Jogja. Oke, banyak hal menarik ya teman-teman, dicatat. Kak Mel, kita santai aja ya. Kalau mau sambil minum juga nggak apa-apa kok. Aku minum dulu ya. Nggak apa-apa, santai aja. Ini aku sambil nanya ya Kak ya. Ini kalau kakak kan tadi pengen banget kuliah di Jogja. Nah setelah sampai di Jogja nih, kira-kira apakah harapan kakak sebelum kesini itu bener-bener sesuai ekspektasi? Atau kira-kira ada nggak sih culture shock yang kakak alami pas udah nyampe di Jogja? Boleh diceritakan? Oke, mungkin aku mau cerita dikit nih ya. Boleh. Hal yang pertama aku rasain kayak shock banget tuh waktu pertama kali ngangkat galon. Oh, ngangkat galon nih ya? Iya. Sebelumnya belum pernah ngangkat galon nih Kak. Jujur, aku tuh bukan tipe orang yang mandiri banget. Jadi gitu. aku tuh bergantung ke orang tua. Jadi aku tuh salahnya beli dispenser yang kayak harus ngangkatin galonnya ke atas. Sedangkan tuh aku nggak kuat sama sekali. Jadi kayak yang itu bikin aku nangis seharian, kayak ngebayangin aku nggak bisa ngangkat galon ke dispenser itu buat minum sama sekali. Akhirnya aku tuh mutusin sampai diminum setengah dulu di galonnya. Ya ampun. Baru aku angkatin. Itu pun tumpah semua. Sedih banget ya kakak ini ya. Terus kalau misalnya, sebenarnya aku nggak expect kalau jawabannya adalah mengangkat galon ya teman-teman semuanya. Tapi kalau misalnya untuk pas nyampe ke sini ada nggak kesulitan bahasa? Sebelumnya kan Kak Mel dari mana nih? Aku aslinya dari Bangka Belitung ya. Tapi orang tua aku juga, bapak aku kebetulan orang Jawa. Oh jadi mengerti. Jadi Itu nggak lumayan terlalu sulit? Sebenarnya kalau ngomong secara halusnya mungkin ada perbedaan ya bahasa Jawanya. Tapi kalau misalnya cuma sehari-hari tuh lumayan ngerti. Emang cuma agak kesusahan buat ngomong karena nggak dibiasain mungkin. Oh gitu. Terus kalau budaya-budaya yang lainnya ada nggak Kak berbeda gitu dengan budaya kakak? Mungkin dari makanan ya. Makanan? Iya. Seleranya gimana tuh? Sukanya yang pedes-pedes ya? Kalau aku kan orang Sumatera nih, sukanya pedes-pedes, yang asin-asin. Kalau yang di Jawa kan identik sama yang manis-manis kan. Jadi aku tuh sempat kayak bingung kalau mau makan tuh mau makan apa, kecuali tiap hari tuh makannya ayam geprek doang. Anak kos banget ya, Iya kan? ayam geprek doang. Iya kan? Bener gak sih? Bener banget, bener banget. Terus kira-kira kakak masih ada nggak kesulitan apa atau culture shock yang benar-benar berbeda banget dari sebelumnya? Apa ya? Mungkin dari gaya bahasa ngomong nggak sih? Gaya bahasa ngomongnya. Karena biasanya orang di sini tuh kayak lemah lembut gitu Oh, kan. benar. Nah, kita kan kalau orang Sumatera tuh kayak yang ngegas banget nggak sih? Ya padahal kalau ngomong? misalnya ngomong biasa aja tuh dikiranya Iya. ngegas ya, padahal emang kita ngobrolnya seperti ini ya. Pembawaannya. Kebetulan aku juga sama-sama Iya, Sumatera. kan? Jadi mungkin aku relate banget sama topik kita kali ini. Oke teman-teman, lanjut aja. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya nih, Kak Mel lapar nggak sih kira-kira? Lumayan sih Lumayan sebenarnya, ya. iya. Santai aja Kak, kita di sini bisa pesen ya sesukanya Kak Mel ya. Kebetulan ini ada nasi katsu sama apa ya, nasi goreng tadi kalau nggak salah. Kak Mel mau yang apa? Kayaknya aku mau nasi katsu aja. Nasi katsu aja. Mas Jo, mau nasi katsunya 2 ya. Sausnya mau pedes apa enggak? Pedes dong. Pedes 1, mentai 1. Ya? Oke, siap. Catat.
Ya lanjut aja ya Kak, kita langsung masuk ke pertanyaannya daripada lama-lama lagi. Nah, kalau misalnya kita flashback ke pas waktu SMA nih, bayangan Kakak soal kuliah di Jogja kan tadi udah kelihatan banget tuh. Tapi memilih UAD itu alasannya apa? Dan gimana ekspektasi Kakak soal UAD pas waktu SMA? Oke, sebenarnya waktu itu kalau sebelum aku kuliah ya, itu nggak masuk ke dalam list aku sama sekali. Karena pikiranku tuh kalau kuliah di Jogja tuh kalau nggak UGM ya UNJ kan, pasti relate banget lah sama mahasiswa. Tapi ya namanya kuliah itu jodoh-jodohan ya. Aku ketemulah dengan UAD ini gitu. Oh gitu. Nah, kira-kira pas Kakak udah nyampe di UAD, apa yang berbeda dengan pas Kakak jalanin tuh ekspektasi sama realitanya? Boleh di-share kali ke teman-teman yang belum masuk ke UAD. Karena yang aku tahu UAD itu Muhammadiyah ya, aku mikirnya tuh kayak kita harus pakai rok gitu, harus selalu pakai yang kayak yang syar'i gitu. Tapi ternyata nggak diharuskan gitu, asal kita tahu batasan kesopanan itu pakainya gimana gitu. Dan aku pikir di sana tuh kayak mayoritasnya Muslim semua, tapi ternyata enggak. Apalagi di fakultasku kan, kayak yang banyak banget aku lihat kayak mahasiswa dari luar negeri dengan toleransi yang agama yang cukup tinggi loh menurutku, dan mereka itu nggak membedakan antara mahasiswa Muslim maupun yang lainnya gitu. Oke, bener banget nih. Aku soalnya relate juga kalau misalnya kita harus beli rok, kita harus pakai rok setiap hari, tapi ternyata nggak kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau kita boleh diluruskan, mungkin itu ada beberapa ketentuan dari prodi seperti PGSD ya, kalau tidak salah ya. Nah, tapi kalau untuk di prodi kita sendiri itu kebetulan tidak diharuskan untuk menggunakan rok, tapi tetap sopan bebas rapi kayak gitu. Mungkin juga karena kita itu adalah Universitas Muhammadiyah dan kita juga banyak banget seperti yang Kak Mel tadi jelaskan, itu ada teman-teman pelajar luar negeri, pertukaran pelajar, pokoknya toleransinya tuh tinggi banget di UAD ini. Kak Mel, aku lihat Kak Mel nih sibuk ya kayaknya ya. Soalnya pas kita hubungi nih guys ya, kita hubungi buat di podcast ini, Kak Mel itu bener-bener sesibuk itu. Kita perlu nyesuaiin jadwalnya sama jadwal Kak Mel. Mungkin bisa di-spill kali ya, kakaknya ada ikut organisasi atau kegiatan apa nih, baik di kampus maupun di luar kampus? Sebenarnya karena aku mahasiswa semester 6 ya, lagi sibuk-sibuknya banget ngurusin beberapa event gitu untuk mata kuliah. Ditambah lagi aku ikut organisasi BEM. Oh BEM. Ya, tapi BEM fakultas gitu. Kan kita udah mau ngedeketin akhir periode ya, jadi mungkin banyak rapat gitu. Makanya aku agak susah itu buat diajak ketemuan selain di rapat-rapat. Tapi kalau tadi ada nyinggung event ya Kak, event apa sih Kak? Boleh diceritain kali, apa mata kuliah atau apa gitu? Nah, kebetulan kalau anak ilmu komunikasi tuh, dia tuh ada salah satu mata kuliah event manajemen. Jadi kita tuh dihire untuk bikin suatu event gitu. Kebetulan itu event kelasku tuh lumayan gede, jadi kita tuh kayak bikin suatu konser gitu. Makanya belakangan ini aku kayak agak sibuk ya, bisa dibilang gitu. Agak sibuk ya guys ya. Oke, tapi sebelumnya nih kira-kira pas SMA itu udah pernah ikut organisasi atau belum? Nah, waktu aku sekolah ya, dari SMP, SMA, SD maupun gimana lah gitu, aku nggak pernah sama sekali ikut organisasi. Aku tuh kayak orangnya yang suka kayak banyak waktu luang lah gitu, ketimbang harus sibuk. Pas kuliah, aku mulai tuh ikut organisasi, kayak jadi kayak mahasiswa kura-kura. Oh, mahasiswa kura-kura ya Kak ya? Iya. Oke, mungkin kalau misalnya kita sekalian aja nih masuk ke culture shocknya pas kakak jadi mahasiswa yang kura-kura, kuliah rapat gitu, atau kayak di organisasi, kira-kira ada nggak sih culture shock yang benar-benar ngena di kakak gitu? Kebetulan kan kakak juga dari SMP, SMA ini belum pernah ikut organisasi ya, jadi kayak menurut aku pasti ada banget culture shocknya. Mungkin bisa di-share ke teman-teman? Sebenarnya aku tuh mulai ikut organisasi tuh udah semester agak pertengahan lah gitu. Sebelumnya di semester kayak 2-3 tuh aku ikut kegiatan di luar kayak volunteer gitu mungkin. Nah pas semester 5 kalau nggak salah aku udah masuk organisasi BEM. Organisasi BEM. Kata shocknya sih paling ya di rapat-rapat ya. Karena kalau misalnya kita tuh ada program kerja, kita tuh harus hampir tiap hari tuh rapat dan itu tuh pulangnya sampai tengah malam gitu. Malam. Itu kira-kira mengganggu nggak dengan tugas kuliah atau kakak bisa handle kayak gitu? Sebenarnya untuk awal-awal aku tuh merasa tertekan gitu, kayak yang aku tuh masih kesulitan untuk bagi waktu.
Karena gimana ya, kita kan mahasiswa yang semester 1, 2, dan 3-nya tuh kayak banyak waktu luang buat diri sendiri, jadi pergi main segala macam kan harus dikurangin gitu. Jadi kayak yang gimana sih, aku tuh pengen main gitu tapi aku diwajibin untuk datang rapat gitu. Mungkin tantangannya ada banget ya Kak ya. Makanan kita mana ya? Bang Jo, kita panggilin dulu kali ya Bang Jo. Bang Jo, ini makanannya mana? Udah jadi? Oh udah. Masuk nih. Oh, ini tadi katsu ini ya, yang pedas ya. Iya, Pedas sama yang mentai. Oke Mas Jo, thank you Makasih ya Mas ya. Jo. Oke, ini kita mungkin boleh sambil dimakan dulu atau ini mau basreng nggak sih? Ini dari tadi ngeliatin basreng nggak sih? Iya, aku udah sapok banget sama basreng. Oke, boleh. Ini langsung aja nih kalau mau di basreng Mau dong, di cobain. apa gimana? Ini boleh nih. Kita dari teman kita juga ini kebetulan si basrengnya. Iya ya. Ada pizza juga. Aku tuh suka banget sama basreng. Saya mau nggak? Nggak mau, aku Nggak suka mau. sama basreng aja. Kita cobain aja. Iya, soalnya ini kan enak ya. Mungkin bisa sambil makan, bisa sambil ngobrol santai aja nih Kak Mel ya. Aku pindahin ke sini ya ini. Iya nggak apa-apa. Lanjut ini. Ditutup dulu kali. Aku mau nyobain ini bikin sendiri atau gimana? Ini Mas Jo, buatan Mas Jo ini kebetulan karena Mas Jo emang chef kita di sini. Cobain ya. Iya boleh. Aku suka banget sama ini si Apa? jagung, suka nggak jagung? Suka. Coba ya, bismillah. Kebetulan best seller nih di sini. Ini aku sambil nanya nggak apa-apa nggak sih? Oh, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, kita sambil aja karena kita kan ngalter encil teman-teman. By the way, Kak Mel kan udah semester 6 nih. Kalau tadi aku udah tahu organisasinya kayak gimana. Tapi kalau misalnya yang kesibukan kuliah kayak semester 6 KKN udah belum sih? Nah, kebetulan kenapa aku akhir ini juga sibuk gitu kan? Aku juga ambil KKN. Tapi alhamdulillahnya kita udah mau selesai, tinggal tinggal ngumpulin laporannya doang gitu. Kan tadi KKN itu kan kalau nggak salah aku ada reguler sama alternatif. Kakaknya yang mana tuh? Kebetulan karena aku pengen cepet ya, aku ambil yang alternatif. Kemarin itu aku ambil yang KKN tentang koperasi. Oh koperasi. Kalau koperasi tuh gimana tuh ya? Soalnya kan aku taunya kayak pengabdian masyarakat. Kalau misalnya alternatif ya bolak-balik gitu, apa beda KKN koperasi dengan KKN yang lain gitu? Nah kebetulan koperasi sendiri tuh baru ada di periode ini ya. Jadi kita juga baru belajar gitu kayak tentang koperasi. Kita tuh ditugasin untuk mendata koperasi-koperasi yang ada di Yogyakarta. Selain itu kita juga kayak harus melakukan poker tentang koperasi di koperasi yang kita data tadi. Makanya tuh agak beda dari KKN sebelumnya. Kalau misalnya pengabdian kan biasanya di desa ya, kayak kita inovatif tentang desanya, kayak bersih-bersih masjid segala macam. Nah kalau kita di sini tuh kita emang lebih fokus untuk mendata koperasinya tadi. Mendata koperasinya. Tapi kalau untuk teman-temannya kan setahu aku kalau KKN emang beda ya. Ada dari prodi-prodi yang lain. Nah itu kira-kira ngatasinnya seperti apa? Apakah emang kakak ada ngerasain culture shocknya di situ dengan teman-teman yang berbeda prodi justru sangat menjadi tantangan yang besar daripada temennya sama ya kak ya? Di prodi yang sama mungkin bisa diceritain kali. Kebetulan aku tuh dari prodi kayak Ilkom, manajemen, kayak PAI gitu. Banyak deh prodi lainnya. Kita tuh kayak punya kesibukan yang beda-beda. Kayak kalau anak Ilkom kan kita bisa tahu nih dia ngerjain apa yang dia lakuin gitu. Jadi kayak kita nggak perlu nerka-nerka dia sibuk karena apa. Tapi kalau kita di prodi lain, kita kan nggak tahu nih apa yang dilakuin. Jadi kayak sering bener nggak sih dia lagi sibuk ini. Jadi kayak gitu kan. Jadi ada timbul netting ya, netting pokoknya kayak gitu ya, pokoknya netting ya. Tapi pada akhirnya ini selesai ya kak KKN yang alhamdulillah selesai. Alhamdulillah itu berkat apa nih, kerjasama atau emang keyakinan aja atau ya udahlah gitu dijalanin aja atau gimana kak? Sebenarnya lebih ke jalanin aja sama berdoa ya. Berdoa ya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi aku kayaknya kan kalau udah ngebahas tentang orang-orangnya nih yang ada di dalam kelompoknya KKN Kak Mel. Nah tapi kalau misalnya tentang koperasinya sendiri, aku tadi lupa nanyain. Kalau di dalam koperasi itu kan dia lembaga ya kak ya, tahu aku. Nah kalau kita sebagai Gen Z untuk menghadapi lembaga yang sudah profesional seperti itu, banyak orang tuanya, banyak yang perlu kita hormati, gimana sih atau apa tantangan yang Kak Melia rasain pas menjalani KKN koperasi atau bertemu dengan profesional seperti mereka gitu? Mungkin bisa dijelasin kak.
mungkin dari aku pribadi ya, ini aku nggak tahu ya kalau orang-orang masih beda kan. Karena kita tuh dari koperasinya itu kebanyakan dari perkantoran ya. Perkantoran. Jadi otomatis mereka tuh pasti orang-orang sibuk gitu. Jadi untuk ngatur jadwal bertemu aja tuh susah banget. Ya ketemuan susah banget. Ya, terus kalaupun kita udah datang nih, kita harus nunggu lagi. Dan itu tuh bukan cuma sebentar, bisa sampai 1-2 jam. Dari yang rencananya misalnya hari ini kita datang itu mendata 3 atau 4 koperasi, kita tuh kadang cuma bisa mendata 1 koperasi. Karena kelamaan nunggunya tadi. Kelamaan nunggu. Tapi kalau dari segi komunikasi nih Kak, kira-kira orang koperasi itu misalnya dia welcome atau kayak kitanya sebagai Gen Z atau kita sebagai anak-anak muda, itu gimana caranya supaya kita itu diterima oleh mereka gitu. Siapa tahu kan kalau kitanya sendiri tidak tahu cara berkomunikasi seperti apa, makanya mereka menutup diri kayak gitu. Kira-kira kalau dari Kakak seperti apa tuh? Kalau dari aku pribadi, kita tuh nggak langsung melakukan pendataan. Tapi pertama kita tuh melakukan pendekatan. Gitu. Oke, dicatat tuh. Nah, pendekatan seperti apa yang dilakukan? Nah, kita sampein lah tujuan kita, apa yang mau kita lakuin di koperasi itu. Jangan langsung to the point gitu kan. Mungkin data koperasi juga adalah salah satu data yang agak sensitif untuk dibahas kan. Jadi kalau misalnya misalnya kita langsung main data aja, pasti bakal timbul hal yang nggak nyaman lah buat mereka. Setidaknya mereka tahu kita dari mana dan maksud tujuan kita tuh apa gitu. Mungkin di next harinya kita bisa kayak yang baru mendata gitu, atur jadwal lagi untuk ketemuan. Seperti itu. Intinya itu kayak membangun hubungan yang lebih baik dulu. Betul. Baik dari pribadi kita dan teman-teman lainnya juga mungkin harus mengetahui siapa lawan bicara kita ya Kak. Iya, betul. Aduh, nggak terasa banget ya Kak Mel, kita udah mau berakhir aja sesinya. Kayak banyak banget ini buat pendengar sobat di rumah yang lagi nyesein ini. Banyak banget yang bisa kalian pelajari dari Kak Mel. Tapi sebelum sesi ini berakhir, aku mau tanya-tanya kira-kira tips and trick atau mungkin untuk cara mengatasi negatifnya dari culture shock yang Kak Mel pernah rasakan itu seperti apa? Mungkin bisa di-share sama teman-teman, barangkali mereka juga lagi ngerasain culture shock yang bisa bikin stuck nih. Jadi kita butuh banget tips dari Kak Mel untuk mengatasinya. Oke, kalau dari aku sendiri ya, pertama yang harus aku ingat tuh di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Jadi kita harus menghargai budaya dan menghormati budaya di mana tempat kita berada gitu. Dimanapun kalian berada, mau itu di Jawa, di Sumatera, itu tergantung bagaimana kita bisa menghargai orang lain agar kita dapat diterima di lingkungan tersebut. Kemudian etika dalam berkomunikasi juga penting guys. Jadi kita harus tahu nih sama siapa kita berbicara gitu. Selain itu apalagi ya, aku juga bingung. Kalau mungkin makanan gimana? Tadi katanya makanan tuh ya. Udah teratasi belum? Kalau makanan gampang banget sekarang. Kalian kan punya sosial media nih, mau TikTok, Instagram, lain-lain tuh kalian bisa searching tuh makanan apa sih yang cocok buat kalian. Aku sendiri tuh udah nemuin sekarang. Iya, nggak makan ayam geprek terus. Aku udah bisa beli-beli yang lain. Kayak sekarang nih makan katsu kan. Jadinya pokoknya yang menyesuaikan di mana tempat kakak berada ya. Sekarang udah bener banget, sekarang itu udah banyak banget kamu bisa scroll di TikTok, tinggal masukin kata kuncinya aja. Mau cari tempat makan, tempat nugas, sekarang gak usah bingung lagi. Udah banyak platform-platform yang bisa dipakai untuk riset ya Kak ya, sebelum kalian itu mau kayak mau datang ke Jogja, mau datang kemana aja bisa kalian riset di situ. Nah kemudian tadi itu ya Kak, bagaimana cara kita berkomunikasi, soal budayanya juga disesuaikan, di mana bumi dipijak disitulah langit kita dijunjung. Oke Kak Mel, terima kasih banyak ya insight-nya pada hari ini. Mungkin teman-teman di rumah juga udah sangat kebantu banget nih tips-tipsnya Kak Mel. Itu bisa ngebantu teman-teman podcast yang lagi ngerasa kesusahan menghadapi tantangan untuk culture shock yang mereka hadapi gitu ya. Nah mungkin itu aja Kak, aku mau bilang terima kasih banyak. Mungkin Kakak ada kata-kata terakhir deh buat teman-teman rumah. Sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih ya karena aku udah diundang di sini. Itu menjadi suatu pengalaman yang gak bakal aku lupain gitu. Buat teman-teman di rumah mungkin dikit aja dari aku. Setiap orang tuh pasti bakal ngalamin yang namanya culture shock. Jadi kita tuh jangan berlarut-larut. Come on guys, kita tuh harus bisa menyesuaikan diri dimanapun kita berada.
Oke, teman-teman, kita akhiri aja sesi kita pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan tunggu podcast Ngalter and Chill selanjutnya. Sampai jumpa!